Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramadina dari kelas PPKNB Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Global Citizenship, a typology for distinguishing its multiple conception. Jadi di sini ada pembahasan mengenai kewarganegaraan global, tipologi kewarganegaraan global, perdebatan konseptual, pembicaraan teoritis, serta implikasi praktisnya. Yang pertama itu ada kewarganegaraan global atau global citizenship, di mana kewarganegaraan global ini adalah konsep gitu yang semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung ini, yaitu mencakup pemahaman bahwa individu itu tidak hanya memiliki identitas nasional, tetapi juga identitas global yang melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat global. Jadi, kewarganegaraan global ini mendorong seorang individu untuk berpikir dan bertindak di luar batas negara dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Juga hal ini juga dapat mempromosikan kesadaran global dan keterlibatan seorang individu tersebut. Selanjutnya itu ada typologi kewarganegaraan global. Jadi dari typologi kewarganegaraan global ini terdapat dua bentuk umum dari kewarganegaraan global. Yang pertama itu ada kosmopolitan dan yang kedua itu ada advokasi. Yang pertama kosmopolitan. Nah, jadi yang pertama itu ada dalam kosmopolitan terdapat konsepsi politik. Nah, dalam pandangan ini, kewarganegaraan global itu dilihat sebagai cara untuk mempromosikan pemerintahan dunia atau sistem politik yang lebih inklusif. Jadi, dalam konsepsi politik ini tuh dapat mencakup ide-ide tentang bagaimana negara-negara itu dapat bekerja sama untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan konflik internasional. Dan yang kedua itu ada konsepsi moral. Jadi kewarganegaraan global itu juga memiliki dimensi moral di mana setiap individu itu diharapkan untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia secara universal. Jadi di sini juga dalam konsepsi moral mencakup tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan tentunya di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada konsepsi ekonomi. Jadi dalam konteks ekonomi, kewarganegaraan global ini mengacu pada pemahaman tentang bagaimana ekonomi global itu beroperasi dan apa nih dampaknya terhadap masyarakat itu. Di dalam konsepsi ekonomi itu terdapat isu-isu seperti perdagangan internasional, ketidakadilan ekonomi, dan dampak dari globalisasi. Yang keempat itu ada konsepsi budaya. Jadi dalam kewarganegaraan global tentu saja juga melibatkan pengakuan nih terhadap keragaman budaya dan pentingnya dialog antar budaya. Dalam hal ini, konsepsi budaya itu mencakup pemahaman bahwa setiap budaya ini memiliki nilai dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat global. Jadi berharga bagi masyarakat global tentu saja. Yang dalam tipologi kewarganegaraan global itu bentuk yang kedua yaitu terdapat advokasi. Dalam advokasi terdapat yang pertama konsep sosial. Nah, dalam pandangan ini kewarganegaraan itu berfokus pada isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Ini mencakup advokasi untuk perubahan sosial yang positif dan pemberdayaan komunitas. Yang kedua itu ada konsepsi
kritis, di mana kewarganegaraan global kritis itu menantang narasi dominan dan mengajak individu untuk mm, itu untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada, di mana hal ini mencakup analisis terhadap ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di tingkat global. Yang ketiga, dalam advokasi itu ada konsepsi lingkungan. Nah, dalam konteks lingkungan, kewarganegaraan global itu berfokus pada isu-isu keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Jadi tentu saja hal ini mencakup advokasi untuk tindakan kolektif dalam menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dan terakhir, dalam bentuk advokasi terdapat konsepsi spiritual, di mana kewarganegaraan global spiritual itu mengajak seorang individu untuk mempertimbangkan dimensi spiritual dari keberadaan manusia dan hubungan kita nih dengan satu sama lain dan juga dengan planet yang kita tinggali. Selanjutnya itu terdapat perdebatan konseptual dalam global citizenship, a typology for distinguishing its multiple conception. Di sini perdebatan konseptualnya salah satunya yang utama dalam diskusi tentang kewarganegaraan global ialah antara pendekatan dikotomi versus nuansa. Jadi pendekatan dikotomis ini seringkali menyederhanakan isu-isu kompleks menjadi dua kutub yang berlawanan, yang dimana hal ini tuh dapat mengarah pada stereotip dan pemahaman yang dangkal. Jadi sebaliknya, pendekatan yang lebih nuansa mengakui bahwa ada banyak lapisan dan kompleksitas dalam pemahaman tentang kewarganegaraan global. Selain itu juga ada hubungan yang erat antara kewarganegaraan global dan globalisasi. Kewarganegaraan global seringkali dipandang sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi, di mana isu-isu seperti ketidakadilan sosial, perubahan iklim, dan konflik internasional itu semakin mendesak seiring waktunya. Jadi pemahaman yang lebih dalam tentang globalisasi dan dampaknya itu sangat penting untuk mengembangkan pendekatan efektif terhadap kewarganegaraan global. Selanjutnya itu ada pembicaraan teoritis, di mana pembicaraan teoritis ini terdapat ideologi beragam, kritik terhadap pendekatan tradisional, peran pendidikan, serta kritik kolonial. Jadi dalam pembicaraan teoritis tentang kewarganegaraan global, jadi terdapat banyak sekali beragam ideologi yang mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan konsep ini gitu. Jadi berbagai lensa ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan postkolonialisme memberikan perspektif yang berbeda tentang apa sih artinya menjadi warga global. Nah, kritik terhadap pendekatan tradisional dalam pendidikan juga menjadi bagian penting dari diskusi ini gitu. Banyak pendekatan pendidikan yang ada saat ini itu tidak cukup menangani isu-isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang ada di dunia. Jadi oleh karena itu penting nih untuk mengembangkan kurikulum yang mencerminkan berbagai konsepsi kewarganegaraan global dan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang peran mereka nih dalam masyarakat global. Selanjutnya di sini ada implikasi praktis. Nah, dalam praktiknya, kewarganegaraan global itu memiliki implikasi yang signifikan gitu di dalam pendidikan. Jadi, analisis kurikulum yang dirancang untuk mempromosikan kewarganegaraan global ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana berbagai perspektif
perspektif, dan ideologi diintegrasikan ke dalam pendidikan gitu. Jadi hal ini tuh dapat mendorong keterlibatan siswa dalam isu-isu global dan juga membantu mereka mengembangkan keterampilan gitu yang diperlukan untuk menjadi warga global yang aktif serta bertanggung jawab. Jadi sebagai contohnya nih, dalam kurikulum yang mengedepankan kewarganegaraan global, siswa itu dapat diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, serta budaya gitu. Jadi hal ini tidak hanya membantu mereka memahami tantangan yang dihadapi dunia, tetapi juga memberi mereka itu alat untuk berkontribusi pada suatu solusi. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini ialah kewarganegaraan global itu adalah konsep yang kompleks dan multidimensional, di mana mencakup berbagai perspektif, bahkan mencakup berbagai pendekatan. Jadi dengan kita memahami tipologi kewarganegaraan global serta perdebatan konseptual, pembicaraan teoritis, kita tuh dapat lebih baik mempersiapkan diri kita, individu kita untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Nah, di sini pendidikan yang efektif dalam konteks ini gitu penting untuk dibangun gitu agar dapat membangun kesadaran dan keterlibatan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif di tingkat global. Nah, sekian dari pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.